Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Puji dan syukur bila sama-sama terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan hingga dalam hari terakhir yang berbahagia. Salawat dan salam dan berkah kita kami berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat saya pada Ibu Tutiliana, jadi selaku dosen itu enggak ada ya saya yang dan saya dari Bapak kepada kawan-kawan semuanya sudah berhadir ya sudah berhadir pada hari ini. Berdirinya kami di sini membahas tentang PowerPoint yang kami rangkum dari satu makalah yang berjudul Metode Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dan kawan saya. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada dalam PowerPoint kami. Yang mana saya akan membahasnya terlebih dahulu. Baik, di slide pertama itu ada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara lebih sederhana, metode pembelajaran bisa diibaratkan sebagai peta jalan yang membantu guru membimbing siswa dari titik awal belum memahami materi ke titik tujuan telah memahami dan menguasai materi. Pemilihan metode yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi beberapa aspek. Seberapa aktif siswa terlibat, seberapa baik mereka memahami konsep, dan pada akhirnya seberapa optimal hasil belajar yang mereka dapat. Di slide kedua itu ada tujuan penggunaan metode pembelajaran, yang mana poin pertama menekankan pemahaman siswa terhadap materi. Di poin kedua menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif. Di poin ketiga mendorong partisipasi aktif siswa. Di poin keempat menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Di slide berikutnya ada itu singkatnya metode pembelajaran berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan pemahaman siswa, memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang diinginkan. Di slide berikutnya ada faktor-faktor penentu pemilihan metode pembelajaran, yang mana itu dilanjutkan oleh kawan saya Risma. Selanjutnya ada faktor-faktor penentuan pemilihan metode mengajar. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, usia, kemampuan, minat, dan daya belajar siswa. Materi pelajaran, kompleksitas dan sifat materi, fasilitas dan sumber belajar, saran, prasarana, dan media yang tersedia. Kemampuan guru, penguasaan terhadap metode dan kreativitas mengajar. Jenis-jenis metode mengajar. Metode ceramah, guru menyampaikan materi secara lisan. Metode diskusi, siswa berdiskusi untuk bertukar pendapat. Metode demonstrasi, menunjukkan suatu proses atau cara bekerja secara langsung. Ada juga metode mengajar. Metode tanya jawab, interaksi aktif antara guru dan siswa. Metode eksperimen, siswa melakukan percobaan untuk menemukan sendiri konsep. Metode proyek, siswa melakukan tugas berbasis proyek untuk memahami materi secara kesimpulannya. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan siswa, materi, dan kondisi belajar. Kombinasi metode sering kali lebih efektif daripada satu metode saja. Guru perlu kreatif dan fleksibel dalam mengelola proses belajar mengajar. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, coba Putri ditampilkan metode diskusi tadi.
Di situ kan dijelaskan metode diskusinya. Siswa berdiskusi untuk bertukar pendapat. Bisa nggak disebut apa saja kelebihan metode diskusi dalam pembelajaran? Metode diskusi dalam pembelajaran. Iya, apa kelebihannya? Soalnya di situ nggak disebutkan tadi. Ada lagi? Boleh silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurullah ingin mengajukan pertanyaan kelompok anak siswa. Pertanyaannya, kapan metode demonstrasi paling efektif digunakan? Kapan metode demonstrasi paling efektif digunakan? Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekian lama ingin mengajukan pertanyaan, apa itu metode pembelajaran ceramah dan kapan metode ini paling tepat digunakan? Apa itu metode pembelajaran ceramah dan kapan metode ini paling tepat digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sudut pertama. Pertanyaannya, apa itu metode pembelajaran ceramah dan kapan metode ini paling tepat digunakan? Jawabannya, metode ceramah adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan cara guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Ini merupakan metode yang paling tradisional dan umum digunakan dalam proses belajar mengajar. Waktu yang tepat untuk menggunakannya. Ketika jumlah siswa banyak, guru menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Saat guru ingin menjelaskan konsep yang belum diketahui siswa sama sekali. Apa yang saya terima? Mengaji supaya mengerti. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Ini merupakan metode yang paling tradisional dan umum digunakan dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi metode ceramah ini mendominasi ya dari semua metode yang lain. Itu dari kita sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Tanpa ada metode ceramah, jadi kayaknya proses pelajaran kayak satu arah gitu ya. Nggak ada tanya jawab dengan siswa, nggak ada diskusi. Jadi ceramah ini sangat perlu. Cuman sekarang setiap guru itu dituntut SDM yang berlebih. Jadi di sini jangan si guru aja yang lebih aktif dibanding siswa. Jadi harus siswanya yang lebih aktif dibanding guru. Makanya diciptakan metode-metode yang lain dan juga model-model pembelajaran yang lain yang inovatif. Seandainya guru dengan ego, karyawan, susah ngomong kan? Batuk, coba ada kalian kalau batuk, payah ada mengapa, batuk ada mengapa, kalian kan buka batuk. Inilah perlunya metode yang lain untuk membantu si guru dalam keadaan kurang fit misalnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mudamini. Yang mana pertanyaannya adalah apa kelebihan metode diskusi dalam pembelajaran? Saya akan menjawab, kelebihan metode diskusi antara lainnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi siswa, mendorong siswa aktif berpendapat, membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam melalui surat pendapat, meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Apa ada yang kita makan dari Mudamini? Tidak, Bang. Ya. Bisa mengulangi apa sih kelebihan dari metode diskusi? Lebih ke meningkatkan kemampuannya berpikir secara kritis dan komunikasinya dengan siswa.
mendorong siswa aktif berpendapat, membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam melalui tukar pendapat, meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam kelompoknya. Ya, jadi kalau metode diskusi itu kan kebiasaan dalam bentuk belajar kelompok, ya kan? Seperti kalian praktekkan kemarin, misalnya setelah memberikan LKPD atau tugas kepada kelompok masing-masing, kemudian perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan ke depan. Nah, itu sudah termasuk metode diskusi. Nah, kemudian setelah mempresentasikan, pasti nanti ada masukan dan saran dari kawan. Seperti yang kita lakukan ini termasuk metode diskusi setelah presentasi. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar itu banyak metode yang kita lakukan. Ada metode ceramah di situ, metode diskusi, tanya jawab, presentasi, itu bisa jadi sekaligus berbarengan dia. Mana mesti sabo-sabo ini. Orangnya diskusi macam, hingga presentasi macam enggak. Tapi bisa berlangsungnya beberapa metode dalam dalam sekaligus proses pembelajaran itu. Nah, apa tujuannya? Itu tadi tujuannya untuk membangun partisipasi aktif, berpikir kritis, komunikasi siswa, Keterampilan kerjasama. ya, jadi itu tujuannya menggunakan metode diskusi. Baik, satu lagi. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rumah, yang mana pertanyaannya adalah kapan metode demonstrasi paling efektif? Saya akan menjawabnya. Metode demonstrasi paling efektif digunakan jika materi pembelajaran memerlukan pemahaman tentang proses atau langkah-langkah praktis, seperti pada pelajaran IP atau keterampilan atau seni agar siswa dapat melihat langsung. Apa ada yang ditambahkan dari ini? Dan Nurul ya? Gimana Nurul? Coba kalian berikan contohnya salah satu dari metode demonstrasi ya. contohnya seperti guru dosen kita yang kemarin itu menyuruh kita mengamati suatu jaringan dalam tumbuhan, dan kita dikasih demonstrasi berupa mikroskop langsung ke lab, melihatnya secara langsung dengan mikroskop. Ya. Jadi meskipun bukan mengamati sel, penggunaan mikroskop, mengoperasikan mikroskop itu juga termasuk demonstrasi. Kita dan ukuran ini kan lensa objektif okuler ya kan, pembesaran 10 kali, 20 kalinya kan termasuk demonstrasi. Kita pada tacok dari lemari, kita pada buku di meja, nah, itu sudah termasuk demonstrasi. Kemudian yang lainnya apa contoh Surisma dari metode demonstrasi? Misalnya kalian nanti kan pas